Selamat datang di Demokrasi bersama Serung Pratama. MotoGP memperkuat upaya mereka untuk mencari talenta-talenta di luar Spanyol dan Italia yang mendominasi persaingan di ajang balap motor Grand Prix akhir-akhir ini. Jalur ini sudah ada dengan ajang-ajang Talent Cup di berbagai wilayah untuk kemudian terhubung dengan panggung internasionalnya yaitu Rockies Cup dan Junior GP atau Moto Junior. Dan Indonesia pun ikut menikmati jalur perjenjangan yang diasuhi oleh Dorna Sport bersama Federasi Motor Internasional FIM ini. Andi Farid Isdihar, Mario Surya Aji, dan Veda Ega Pratama adalah talenta-talenta tanah air yang mampu menembus Grand Prix melalui program Road to MotoGP. Muhammad Kiandra Ramadipa jadi calon terdekat setelah debut yang gemilang dengan torehan podium di Rockies Cup dan 2 kemenangan di European Talent Cup. Rapor yang bagus dan usia yang memenuhi syarat yang minimal 16 tahun membuat Ramadipa kadang-kadang naik ke kelas Moto3 Junior satu langkah lagi untuk menjadi pembalap GP. Dan diketahui untuk tahun depan ekosistem pengembangan talenta ini coba ditingkatkan lebih jauh dengan mengundang keterlibatan langsung dari tim-tim terlibat. Dilansir dari laman resmi Moto Junior, tim-tim akan mendapatkan insentif untuk keberhasilan yang diraih bersama dengan pembalap-pembalap dari negara yang memenuhi kriteria kurang terwakili. Kriterianya adalah negara yang maksud tidak memiliki pembalap sejumlah 10% atau lebih dari seluruh peserta di kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Selain itu, ada juga batas populasi di atas 100.000 penduduk. Menurut catatan, hanya Spanyol dan Italia sebagai negara-negara yang mewakili keterwakilan di atas 10%. Program ini juga berlaku di kejuaraan Moto2, ajang yang menjadi batu lompatan rider Indonesia seperti Dimas Eki untuk mendapatkan kursi di Moto2 pada 2019 silam. Dikatakan bonus yang ditawarkan terbilang lumayan, walaupun syaratnya tidaklah mudah. Diketahui yang terbesar adalah 200.000 euro atau sekitar 3,8 miliar rupiah bagi tim pembalapnya yang menjadi juara Moto3 Junior dan mencatat 4 kemenangan. Mengambil data dari Jipon.com, 200.000 euro itu 2 kali lipat dari harga yang dipatok untuk sebuah motor Moto3 minus bodinya pada tahun ini. Dan bonus juga diberikan kepada tim yang pembalapnya mampu meraih peringkat kedua dan ketiga di klasemen akhir Moto3 Junior, juga dengan syarat jumlah kemenangan minimal. Untuk prestasi runner-up minimal 3 kali menang, hadiahnya sebesar 100.000 euro atau sekitar 1,9 miliar rupiah. Bisa dapat satu motor Moto3 tanpa bodi. Sedangkan bagi peringkat ketiganya dan minimal 2 kali menang, timnya akan mendapat 50.000 euro atau sekitar 971 juta rupiah. Sementara itu untuk kejuaraan Eropa Moto2, bonusnya hanya untuk tim yang pembalapnya juara dan setidaknya menang lomba 4 kali dengan nilai 100.000 euro atau sekitar 1,9 miliar rupiah. Namun perlu dicatat bahwa pembalap yang dimaksud berasal dari negara yang memenuhi kriteria yang kurang terwakili di MotoGP. Insentif tidak hanya diberikan kepada tim saja, akan tetapi juga para pembalap yang negaranya memenuhi kriteria berdasarkan prestasi yang mereka raih. Batasnya adalah 10 besar. Pembalap yang finish peringkat 6 hingga 10 akan mendapatkan 500 euro atau sekitar 9,7 juta rupiah, baik untuk ajang Moto3 Junior maupun kejuaraan Eropa Moto2. Di Junior GP musim lalu, Veda Ega Pratama menorehkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang menembus 10 besar. Seperti yang kita ketahui, Veda Ega Pratama berakhir di peringkat ke-10 dan itu setelah beberapa balapan pertamanya terganggu oleh cedera. Ramadipa berpeluang untuk mendapatkan bonus tersebut apabila mampu menyaingi prestasi Veda Ega Pratama atau bahkan melampauinya. Nominalnya bertambah mulai peringkat kelima dengan 1.000 euro atau sekitar 19 juta rupiah dan puncaknya 7.000 euro atau sekitar 136 juta rupiah bagi sang juara. Tidak ada syarat jumlah kemenangan minimal dalam semusim untuk insentif bagi para pembalap. Program insentif Moto3 Junior dan kejuaraan Eropa Moto2 ini akan berlaku selama 3 musim dari 2026 hingga 2028. Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia, menambah perbekalannya jelang musim pertama di Moto3. Hawa balapan coba dibangunnya sejak awal untuk mengejar ketertinggalan. Kondisi Veda Ega Pratama memang kurang menguntungkan dibanding lawan-lawannya yang lain yang berstatus rookie pada Moto3 tahun 2026. Lahir pada tanggal 23 November membuat Veda Ega Pratama tidak dapat menjalani debut lebih cepat karena aturan usia. Sebab hari ulang tahun lawan pembalap Honda tim Asia tersebut jatuh ketika musim kejuaraan MotoGP sudah berakhir. Alhasil dari 9 pembalap debutan Moto3 musim depan hanya Veda Ega Pratama dan Rico Samela dari Red Bull KTM Tech3 yang tampil dalam kondisi buta. Keberhasilan Veda Ega Pratama naik kelas pada musim depan sebenarnya sudah mempercepat penampilannya di Grand Prix.
Kalau acuannya adalah standar batas usia minimal pembalap di MotoGP yaitu 18 tahun, Veda baru bisa membalap pada tahun 2027. Namun, Veda pertama mendapatkan hak istimewa karena mencapai 3 besar dalam peringkat akhir Red Bull Rookies Cup tahun 2025, salah satu ajang bergengsi di Road to MotoGP. Veda pertama pun mempercepat pembelajarannya saat menjalani tes bersama Moto2 dan Moto3 pada 24-25 November di sirkuit Jerez, Spanyol. Dan menurut data live timing yang disediakan di sirkuit Jerez, Veda pertama terlihat menjalani simulasi lomba pada hari kedua uji coba. Tandanya adalah 19 lap cepat secara beruntun yang dilakoni oleh Veda pertama. Itu menyamai durasi penuh balapan Moto3 Spanyol di sirkuit yang sama. Ritme kompetitif yang ditunjukkan juara Asian Talent Cup 2023 itu saat membalap sendirian. Ketahui dalam sesi latihan sendirian ini, waktu tempuh Veda pertama lebih cepat daripada pembalap yang finish ke-15 pada Moto3 Spanyol, yaitu Tachakon Wasri yang juga memperkuat Honda Team Asia. Dengan perbandingan kasar, Veda pertama sudah punya potensi untuk menembus zona poin alias 15 besar lewat percobaan pertamanya itu. Dan Veda pertama sendiri berharap bisa finish 10 besar secara konsisten pada musim pertamanya di Moto3. Dan seberapa jauh Veda pertama harus meningkat? Dalam latihan ini, Veda pertama telah mencapai waktu lap terbaik semenit 45,432 detik yang dibukukannya pada hari kedua tes Jerez kemarin. Tantangannya tinggal mengubahnya menjadi pace yang konsisten selain meningkatkan lebih jauh lagi dalam time attack untuk posisi start ideal dalam kualifikasi. Sebagai gambaran, catatan waktu pole position Moto3 di Jerez musim lalu adalah 1 menit 43,775 detik oleh Antonio Rueda, juara dunia Moto3. Dan untuk saat ini, jika dilihat, tantangannya pasti lebih ketat karena kalau dilihat dari waktu putaran setiap tahun semakin cepat. Dan perlu diingat bahwa meleset di Moto3 itu tidak mudah bagi seorang pembalap pemula. Wonderkid Spanyol Brian Uriarte yang tahun ini menjuarai Red Bull Rookies Cup dan Junior GP sekaligus hanya sekali finish 10 besar dalam 4 balapan sebagai pengganti di Moto3 tahun 2025. Begitu pula rival Veda pertama asal Malaysia Hakim Danis yang pencapaian terbaiknya adalah posisi ke-12 dalam 3 kesempatan tampil pada musim lalu. Rapor terbaik adalah posisi ke-6 oleh Casey O'Gorman saat GP Portugal. Walaupun begitu, dia juga lebih banyak finish di luar posisi 10 besar di penampilan lainnya. Musim pertama akan krusial bagi Veda pertama untuk terus mengasah dirinya agar menjadi pembalap Grand Prix jempolan. Veda pertama musim depan bermain di Moto3. Sedangkan itu tantangan di Moto3 itu tidaklah mudah bagi seorang pembalap pemula. Kita lihat aja bagaimana Veda nanti ya. Semoga kata-kata lama ya. Dan juga Kiandra Ramadipa ditantang oleh Dorna Sport untuk melampaui prestasi yang dibuat Veda pertama, dan juga dengan bonus-bonus yang akan diberikan pada Ramadipa nanti jika melampaui prestasi seorang Veda pertama. Sekarang masih persiapan aja dulu. Sekian video hari ini. Akhir kata, Serius Pratama Hak. Salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Udah ya.